Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anakku kelas 7, bagaimana kabarnya? Semoga kalian juga diberikan kesehatan, kelancaran, dan keberkahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dan pada pertemuan kali ini, kita langsung untuk membahas tentang masuknya Islam dan persebarannya itu di Nusantara itu seperti apa. Nah, saya harapkan anak-anak mampu untuk memahami dan mengidentifikasi teori-teori masuknya Islam dan bagaimana saluran dalam penyebarannya di Indonesia atau di Nusantara. Baik, langsung saja saya akan menjelaskan tentang yang pertama ada 3 teori, ada 4 teori. Yang pertama ada 3 teori. Yang pertama yaitu adalah teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini beranggapan pada Islam masuk itu berasal dari Gujarat karena melewati India, lalu terbang, lalu berlayar melewati Selat Malaka, dan di sana terjadi perdagangan dengan masyarakat lokal. Nah, ini dibuktikan dengan apa? Yaitu adalah penemuan makam Malik Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat ini bentuk makam. Nah, itu dikatakan oleh Sugorgonya, dia peneliti. Nah, selanjutnya ada teori Persia. Ini dari Hussein Jajadiningrat. Itu berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara itu melalui dari Persia, bukan dari Gujarat. Dikarenakan apa? Yaitu adalah dikarenakan kesamaan tradisi. Ada sebelum Muharram, ada upacara tabui, seperti itu. Oke, lalu ada teori yang ketiga, yaitu adalah teori yang berasal dari Arab. Nah, Buya Hamka ini mengatakan bahwa ini Islam masuk itu berasal dari Arab, langsung dari Musafir yang mempunyai semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia. Nah, bukti adanya teori ini yaitu adalah perkampungan Arab di Barus, itu ada di Sumatera Utara, dan Sumatera Utara itu adalah dekat dengan Selat Malaka. Selat Malaka pada zaman dahulu adalah cukup strategis karena adalah jalur pelayaran dari dunia timur ke dunia barat, seperti itu. Nah, ini yang dikenalkan dengan Bandar Khalifah, dan ini fotonya. Ini makam Malik As-Saleh. Nah, ini upacara tabui. Lalu ini adalah perkampungan Arab. Tapi ada satu lagi teori yang cukup, itu namanya teori arus balik. Jadi teori arus balik ini warga Nusantara, masyarakat Nusantara, dia pergi ke Arab itu untuk menimba ilmu, lalu kembali ke Indonesia dan menyebarkan Islam. Itu adalah teori arus balik, seperti itu. Selanjutnya, nah, bagaimana persebarannya Islam di Indonesia? Nah, ada beberapa saluran. Yang pertama yaitu adalah perdagangan. Seperti gambar yang bisa kita lihat di sana, Islam datang itu berasal dari yaitu adalah pelayaran, lalu berdagang, menetap, lalu ada interaksi di sana, lalu menyebarkan agama dan kepercayaan. Lalu ada juga yang pernikahan setelah menetap di suatu daerah, lalu menikah dengan penduduk pribumi sehingga mampu untuk menyebarkan Islam di Nusantara, seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu adalah tentang pendidikan. Nah, penyebaran Islam melalui pendidikan itu dilakukan oleh masyarakat yang mempunyai kepercayaan Islam, mulai dari Arab, mungkin Gujarat atau Persia, lalu datang ke sini, lalu mengajarkan kepada generasi muda, lalu mengajarkan kepada warga pribumi tentang Islam yang dibawanya. Lalu yaitu adalah kesenian. Kesenian itu masyarakat yang memeluk agama Islam, dia memperkenalkan Islam, yaitu adalah dengan bagaimana agar masyarakat itu tertarik dengan Islam, maka harus diselaraskan dengan kesenian yang berkembang di Nusantara, maupun dia membawa kesenian yang berasal dari daerah asalnya yang kecenderungannya mempunyai corak yang Islam. Oke, itu adalah saluran Islamisasi. Ada dagang, nikah, pendidikan, dan seni. Baik, selanjutnya yaitu adalah pengaruh Islam ke masyarakat.
Nah, pengaruhnya yaitu adalah di politik. Nah, muncul kerajaan yang corak kesultanan. Mungkin di akhir Majapahit dia diserang oleh Raden Wijaya, itu adalah kerajaan dari Demak. Dia mempunyai corak kesultanan, itu adalah Islam. Nah, pada zaman dahulu itu ada berpengaruh pada sistem sosialnya, karena Hindu Buddha mengenal sistem kasta. Lalu kita memperkenalkan Islam di Nusantara, lalu memudarkan sistem kasta ini, mulai dari Brahmana, Ksatria, Waisya, dan Sudra. Nah, lalu di agama itu banyak masyarakat yang menganut agama Islam karena secara terbuka dan mampu memperkenalkan Islam dengan cara yang baik, seperti itu. Lalu di sini yaitu adalah kebudayaan. Mungkin kita bisa lihat di Menara Kudus, mungkin kita lihat dari corak-corak makam, mungkin, atau ukiran-ukiran yang ornamen-ornamennya kecenderungannya bercorakkan Islam. Itu adalah bentuk dari interupsi atau masuknya Islam di Nusantara itu sendiri. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan tentang proses penyebaran Islam dan juga salurannya. Islam bisa masuk di Indonesia itu dengan cara apa. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya silahkan kalian mengerjakan tugas, yaitu adalah organisasi Islam yang berkembang atau kerajaan-kerajaan Islam yang berkembang di Nusantara itu ada apa saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.